Sahabat senang kembali berjumpa dengan saudara dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Aryan, saudara, membantu percakapan kita, dan kita ini sebuah acara yang berbicara tentang atau membicarakan pokok-pokok ajaran iman Kristen atau isu-isu yang sedang hangat di tengah masyarakat dalam perspektif iman Kristiani dan atau perkembangan pemikiran teologi yang relevan dalam kehidupan bergereja. Dan kali ini kita akan berbicara tentang mengenal dan merespons kerja Tuhan yang Maha Kuasa, dialektik God of Church. Dan untuk mendiskusikan ini telah datang di studio narasumber kita, Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Apa kabar Pak Yo? Syukurlah baik, Pak. Baik ya. Terima kasih telah kembali datang di studio untuk memberikan pencerahan kepada pemirsa YKB GKI TV. Pak Yo, kita bicara mengenai kelihatannya ini sebuah nama yang mungkin belum terlalu cukup familiar ya, tapi udah mulai menanamkan atau menyebarkan ajarannya di Indonesia. Benar. Apalagi di zaman ketika YouTube begitu gampang diakses. Nah, barangkali kita mulai dengan ini Pak Yo. Apa dan bagaimana sih berdirinya apa yang disebut sebagai Gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini, Pak? Ya. Jadi Gereja Tuhan yang Maha Kuasa atau yang juga disebut dengan petir dari timur. Petir dari timur. Ya. Dan ini menjadi satu gereja yang saat ini sedang pesat karena mereka sangat serius untuk menyebarkannya ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Bahkan mereka sangat memperhatikan bagaimana supaya ajaran ini dapat diterima dan dimengerti, dan mereka menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan itu ditayangkan secara intensif di televisi, di YouTube, dan berbagai media sosial tentang ajaran Tuhan yang Maha Kuasa ini. Ini kapan, di mana lahirnya Pak ini, Pak? Jadi Gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini, kalau orang Tionghoa Mandarin itu, mudah-mudahan ucapan saya benar ya, Dongfang Sangjian gitu. Dongfang Sangjian. Dan tahu ini ucapannya mudah-mudahan tidak salah gitu ya, atau yang disebut dengan The Almighty God of Church. Jadi Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Sebenarnya kalau dilihat dari pendiriannya itu relatif masih baru Pak. Baru tahun 1990-an. Jadi masih baru. Tapi dalam waktu yang pendek ini ya, antara mereka berdirinya itu sebenarnya tahun 1992. Jadi kalau didirikannya tahun 1991 oleh dua orang sebenarnya. Siapa tuh? Si dua orang ini, yang pertama adalah Yang Xiangping, ini seorang perempuan. Yang Xiangping, perempuan ya? Perempuan, Yang Xiangping. Dan yang prianya namanya Zhao Weishan. Ya. Itu saudara, adik kakak, suami istri? Kalau saya baca mereka ini semula kekasih dan sekarang mereka menjadi suami istri. Oh, oke. Ya, jadi mereka ini saling saling melengkapi dan saling memperkuat posisinya masing-masing. Jadi misalnya pada tahun 1992, satu tahun setelah mereka berdiri, Zhao Weishan itu mengatakan bahwa istrinya itu, ya, Yang Xiangping itu, dia lebih daripada sekedar nabi. Jadi dia bukan sekedar nabi tapi dia ini adalah inkarnasi dari Tuhan Yesus. Jadi ini betul-betul inkarnasi dihayati sebagai diri Yesus. Ya, tapi Yesus perempuan gitu. Oh. Jadi ada Yesus laki-laki, ini Yesus perempuan. Yesus perempuan gitu. Berarti ini di Tiongkok ya Pak lahirnya ya? Di Tiongkok. Jadi ya, mereka nyebutnya timur itu Tiongkok. Dan memang media di Tiongkok menyebutnya Yang Xiangping ini dengan olok-olokan Kristus perempuan. Nah, lalu posisi dari Zhao Weishan ini sebagai imam besar. Jadi ini imam besarnya, lah ini adalah Tuhannya, begitu. Jadi si suami ini berada di bawah istri ya, istri lebih tinggi ya? Lebih tinggi. Kedudukannya. Nah, dan itu pengikutnya banyak Pak? Banyak sekali Pak, dan menyebar ke seluruh penjuru dunia ya. Jadi udah menyebar ke berbagai negara termasuk ke Indonesia. Iya benar. Dan mengapa mereka bisa menyebar? Karena kalau di Tiongkok mereka akan kesulitan. Jadi karena itu pada tanggal 6 September pada tahun 2000 ya,
Jadi Zhao Weishan dan Yang Xiaoping ini pindah ke Amerika Serikat. Oh, Jadi mereka mendapatkan suaka politik di Amerika. Di Amerika, Karena di New York. dianggap sebagai orang yang ditindas begitu. ya gitu. Nah disitulah dari New York ini Yang Xiaoping dan Zhao Weishan ini mengembangkan gereja petir dari timur atau gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu. Dan di Amerika mereka banyak pengikut. Banyak, ya khususnya orang-orang Tionghoa pendatang itu banyak sekali. Oke. Dan juga pandai sekali mereka melibatkan orang-orang dari Amerika untuk seperti memberikan legitimasi. Begitu. Jadi seakan-akan dengan ini benar ini bahwa Yang Xiaoping ini adalah inkarnasi dari Kristus. Nah, Pak Yo, kan biasanya kalau dalam pelajaran kan aliran-aliran atau sekte seperti ini kan biasanya mendasarkan keberadaannya pada ayat tertentu dari Alkitab. Nah, ayat mana yang dipakai oleh gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini, Pak, untuk mengatakan ini loh? Jadi mereka selalu pakai ayat yang menjadi andalannya, yaitu dari Injil Matius pasal 24 ayat 27. Jadi di sana itu Tuhan Yesus berkata begini, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi poinnya adalah seperti kilat atau petir dari timur lalu melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula kelak kedatangan Anak Manusia. Di Yang Xiaoping ini oleh Zhao Weishan ini disebutkan dia ini adalah Kristus yang seperti petir itu dari timur. Nah, timur ini adalah Tiongkok. Lalu menyebar ke barat, jadi masuk ke dunia barat ini. Nah, karena itu mereka pindah ke Amerika supaya di situ menyebarkan gereja Tuhan yang Maha Kuasa kepada orang-orang di barat, ya, apakah nanti di Amerika ataupun juga di Eropa. Gitu. Jadi mereka berarti apa namanya yang dikatakan Tuhan Yesus itu sudah terwujudkan dalam diri yang siapa? Xiaoping. Yang Xiaoping. Ya. Ya. Ping. Ya. Ping. Oke. Pak Yo, kita mungkin langsung ke ini, Pak, pokok-pokoknya. Apa sih pokok-pokok ajaran dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini, Pak? Jadi sebenarnya pokok-pokok ajarannya agak banyak, tapi saya ringkas saja menjadi 9 itu sudah saya ringkas. Jadi saya membaca dari literatur pemikiran-pemikiran yang ada, saya mencoba mengambil itu dari sumber pertama, begitu. Kalau saya singkat itu begini, jadi yang pertama mereka menyebutkan bahwa sejarah manusia itu terbagi menjadi 3 era. Jadi 3 era karya keselamatan Allah, ada era hukum Allah, lalu yang kedua adalah era kasih karunia atau anugerah, dan yang ketiga adalah era kerajaan. Itu ajaran pertama tentang apa? Yang pertama, Pak, tentang 3 era karya keselamatan Allah dalam sejarah. Ajaran yang kan ada 9, Pak. Ada 9. Yang kedua apa? Yang kedua itu bahwa gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu didirikan oleh Allah sendiri. Ketiga? Yang ketiga, kedatangan Kristus yang kedua itu sudah digenapi dalam diri Yang Xiaoping. 4? Yang keempat, manusia pada masa kini ini memasuki zaman kerajaan dengan kebenaran yang sempurna. 5. Yang kelima, gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini sebagai penyempurna karya penebusan Kristus. Keenam? Yang keenam itu mengajarkan tentang monoteisme modalistik atau unitarianisme Sabellius. Oke. Tapi mereka tidak menyebut, tapi dari ajarannya saya bisa menangkapnya di situ. Ketujuh? Yang ketujuh, ada kebenaran ilahi di samping Alkitab. Oh, ke-8? Yang ke-8, bahwa inkarnasi Tuhan ini dalam sosok seorang perempuan. Oke. 9? Yang ke-9, kemanusiaan Yesus itu semu. Oh, oke, banyak ya, Pak. Banyak. Kita mungkin bahas satu persatu. Mungkin tadi udah mulai bicara mengenai tadi apa namanya 3 era keselamatan. Apakah masih ada yang mau dijelaskan tentang 3 era keselamatan? Ya, supaya tidak bingung aja bahwa pemikiran mereka ini dibagi 3 ya. Sepanjang sejarah keselamatan Allah itu, yaitu satu zaman hukum Allah, yang kedua adalah zaman anugerah, itu terjadi pada diri inkarnasi Yesus. Lalu yang sekarang ini masuk kepada era zaman kerajaan, yaitu zaman yang dilakukan inkarnasi Yesus dalam diri Yang Xiaoping. Ya, kalau dari perspektif teologi gereja-gereja
Yang umum sekarang ini bagaimana Pak, ajaran 3 zaman ini? Jadi yang pertama, pemikiran ajaran 3 zaman ini, kan mereka begini Pak, mengapa muncul 3 zaman itu? Jadi cara berpikirnya kenapa begitu? Karena mereka melihat bahwa setelah Yesus itu menebus dosa manusia, itu ternyata masih ada dosa. Demikian pula pada waktu zaman hukum Taurat, ternyata masih ada dosa. Nah, maka sekarang mereka ingin membuktikan bahwa di dalam zaman kerajaan ini dosa ini sudah tidak ada lagi. Dan kalau dalam perspektif teologi Kristen itu yang umum gimana? Ini begitukah? Nah, kalau dalam perspektif teologi Kristen ini jelas sekali adalah bukan konsep Trinitas yang pernah kita bahas ya. Jadi mereka lebih cenderung nanti ada masuk di dalam monoteistik Sabellius atau modalistik ya. Jadi mereka membaginya begitu, tapi dalam diri satu pribadi Allah. Jadi Allah ini menghadirkan diri pada era perjanjian lama, era hukum Allah, lalu menjadi era Kristus, era anugerah atau kasih karunia, kemudian yang Xiangbing ini sebagai inkarnasi Kristus dalam sosok perempuan pada era zaman kerajaan. Apakah memang gereja-gereja sebelah gereja Protestan atau Katolik menganut juga pandangan mengenai 3 era keselamatan, Pak? Tidak ada ya. Itu umumnya kalau kita lihat dalam sejarah itu hanya dianut oleh Montanisme, Anabaptis, atau pada masa kini Pentakosta dan Karismatik. Yang menganut 3 era keselamatan itu. Ya. Oke, kita masuk ke yang kedua, Pak. Ajaran tentang bukan, apa tadi yang kedua? Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa itu didirikan oleh Allah sendiri. Didirikan oleh Allah. Ini maksudnya gimana, Bang? Ya, jadi kalau gereja-gereja yang sekarang ini menurut pemikiran Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa itu didirikan manusia, Pak. Karena rasul-rasul Petrus, Paulus ya, ataupun Yakobus, ataupun penginjil-penginjil lain itu adalah manusia. Tapi kalau Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini didirikan langsung oleh Yang Xiangbing. Kan Yang Xiangbing kan inkarnasi Yesus. Sehingga sekarang mereka betul-betul merasakan, boleh mengalami Allah sendiri yang mengembalakan mereka. Jadi didirikan langsung oleh Allah dalam diri Yang Xiangbing dan Sowesan tadi. Oke. Jadi artinya gereja-gereja yang sebelum itu gereja yang sebenarnya agak kurang ilahi ya, Pak ya? Iya, gereja yang tidak sempurna karena didirikan oleh manusia biasa. Dan jelas teologi Kristen menyangkal itu ya, Pak? Ya pasti menolak karena itu kan hanya anggapan bahwa Yang Xiangbing ini inkarnasi Kristus kan hanya merupakan suatu ilusi. Nah, seringkali sekte-sekte itu muncul lahir dari sebuah sikap ilusif atau delusif ya. Dan kita lihat bahwa nanti di dalam saya mengamati, saya peneliti, ternyata Yang Xiangbing ini juga sebelum menyatakan itu seringkali mengalami kondisi seperti kesurupan begitu, Pak. Oke. Nanti kita lanjutkan percakapan kita tentang ini setelah informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Agama Kasih Indonesia. Saya Pendeta
Arnes Larosa, pemandu percakapan kita, masih bersama dengan narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Kita sedang membahas, mengenal dan merespons gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Kita lanjut ya Pak Yok kepada pokok ajaran yang ketiga, kedatangan Kristus yang kedua sudah tergenapi. Ini bagaimana Pak penjelasannya? Ya, dan dasarnya apa mereka mengatakan itu? Tadi kan dikatakan di dalam Matius 24 ayat 27 bahwa seperti kilat yang datang dari timur dan cahayanya akan melontar ke barat. Demikian pula kedatangan anak manusia. Nah, anak manusia ini dipahami adalah Yang Xiangbing. Jadi Yang Xiangbing ini adalah inkarnasi Kristus. Berarti kehadiran dari Yang Xiangbing ini merupakan bentuk atau manifestasi nubuat tanah Kristus bahwa dia sudah datang. Gitu. Jadi kedatangan Kristus yang kedua sudah digenapi. Jadi Kristus sudah datang dalam diri Yang Xiangbing ini. Dan itu dikuatkan oleh imam besar Shou Weishan tadi. Begitu. Nah, tetapi kan kalau kita lihat bahwa klaim itu, ayat ini harus kita baca dengan lebih teliti gitu ya. Jadi membaca Matius 24 ayat 27, saya ajak mari kita membaca Matius 24 ayat 24. Nah, itu biasanya mereka tidak memperhatikan itu. Di dalam Matius 24 ayat 24 itu justru ditekankan, Yesus mengajarkan waspada dan hati-hati terhadap Mesias palsu. Justru kalau itu dimunculkan, justru mau mengatakan bahwa Yang Xiangbing itu dan Shou Weishan itu adalah manifestasi dari Mesias palsu, begitu. Nah, itu yang kadang-kadang kita lihat, bahkan kalau kita mau lebih teliti lagi, bahwa Mesias palsu ini di dalam Matius 24 ayat 24 itu diberikan oleh Tuhan itu, diberikan satu kuasa bukan dari Tuhan, dari kegelapan itu punya untuk membuat mujizat-mujizat, begitu. Nah, tetapi anehnya Yang Xiangbing itu menyatakan bahwa dia tidak mendapatkan karunia mujizat. Gitu. Justru dia mengatakan karena era dia tidak perlu membuat mujizat. Jadi ini ada unsur yang sedikit rasional juga, Pak. Jadi dia tidak punya mujizat karena era ini tidak membutuhkan mujizat. Tapi dia membutuhkan inkarnasi Kristus dalam bentuk manusia yang sungguh-sungguh. Dan ini jelas bertentangan dengan pandangan teologi Kristen secara umum ya Pak, tentang kedatangan Tuhan ya. Ya, tadi pertama kedatangan Kristus itu tidak pernah dikatakan dalam bentuk seorang manusia. Tetapi kali ini kedatangan Kristus ini sudah dalam bentuk seorang manusia, yaitu Shou Weishan dan Yang Xiangbing ini. Berarti itu kan satu pokok sudah sebenarnya dengan sendirinya gugur pernyataan mereka bahwa ini adalah kedatangan Tuhan yang kedua, karena tidak pernah dikatakan bahwa Yesus akan datang dalam wujud manusia begitu untuk yang kedua kalinya. Dalam bentuk manusia yang kan tidak pernah dikatakan. Kedatangan manusia kan disebutkan bersama dengan para malaikat ya kan misalnya. Tapi ini tidak, dalam bentuk manusia biasa begini. Dan itu dikuatkan bukan dengan tanda-tanda atau mujizat, tetapi dengan ajaran-ajaran yang mereka anggap tidak ada dalam Alkitab. Nah, sekarang ini ajarannya ini yang menyempurnakan, begitu. Jadi jelas-jelas sebenarnya kita menolak itu ya. Pasti menolak pemikirannya itu. Yang keempat Pak, apa kebenaran yang sempurna di zaman kerajaan begitu? Ya. Apa maksudnya Pak? Jadi mereka mengklaim bahwa ajaran dari Yang Xiangbing ini merupakan kebenaran yang sempurna dibandingkan dengan kebenaran yang Yesus ajarkan. Jadi mereka, si Yang Xiangbing ini menempatkan dirinya di atas Kristus gitu. Nah, oke lah orang membuat pernyataan itu ya boleh gitu. Tetapi pernyataan yang kita tanyakan adalah kelebihannya apa sih? Nah gitu. Nah karena itu saya terus membaca ya karya-karya tulisannya dari yang dibuat oleh Yang Xiangbing. Lalu saya baca tidak ada yang baru, bahkan dia hanya banyak mengutip ayat-ayat kitab suci, lalu diklaim dikaitkan dengan dirinya. Nah, tampaknya yang baru itu kalau dikaitkan dengan sosoknya begitu ya. Tidak ada sesuatu yang baru begitu ya. Bahkan yang ada dalam diri Yesus yang dikatakan itu tidak dilihat sebagai sesuatu yang dalam perspektif yang lebih dalam gitu. Misalnya saya ambil contoh, misalnya Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 31, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran,
dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kebenaran itu harusnya mempunyai sifat untuk memerdekakan manusia, untuk melepaskan orang dari belenggu. Tetapi ini kemudian dipelintir ayat ini, kebenaran itu adalah kalau kamu percaya kepada saya, kata Yang Xiangping. Ya, jadi tadi penting ya bahwa ajaran dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini menyatakan bahwa ajaran atau pengajaran Yesus itu belumlah sempurna begitu. Belum sempurna. Jadi yang sempurna itu adalah ajarannya dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Kita ke apa nih? Ke yang kelima, menyempurnakan karya penebusan Kristus ya. Ya. Apa mereka mau bilang juga bahwa penebusan oleh Kristus itu belum sempurna, Pak? Benar. Jadi penebusan Kristus tidak sempurna. Penebusan Kristus itu masih ada titik lemahnya. Nanti ada alasannya. Titik lemahnya di mana? Yaitu bahwa Kristus itu waktu berinkarnasi, dia tidak sepenuhnya menjadi manusia. Tapi nanti itu nanti topik yang berikutnya. Tapi yang mau saya katakan adalah itu klaim ya. Jadi contohnya mereka ini kebingungan. Kelompok ini adalah kelompok yang sedang menderita, yang sedang diintimidasi oleh pemerintah Cina. Lalu pemerintah Cina itu disebutnya dengan satu sebutan namanya naga merah. Jadi mereka ini menghadapi naga merah yang jahat gitu. Dan ternyata mereka tidak berdaya, karena itu sampai Sowesan, yang Xiangping itu harus sampai dapat suaka politik ke Amerika di New York begitu kan. Jadi itu hanya klaim. Kalau penyempurnaan karya penebusan Kristus seharusnya ya dia bersedia enggak untuk mengalami yang dialami Kristus, yang dialami oleh Yesus itu. Tapi mereka mengatakan ya itu sudah lewat. Yang saya menyempurnakan tentang yang tidak sempat diajarkan oleh Yesus, yaitu kebenaran yang paling benar, lebih benar lagi begitu. Dan dia basisnya untuk mengatakan bahwa penebusan Yesus itu belum sempurna tadi itu yang tubuh soal ya. Nanti masalah tubuh, nanti kita masuk di dalam apakah tubuh Yesus itu adalah tubuh yang sungguh-sungguh ataukah tubuh yang semu ya. Gitu. Keenam tadi apa Pak? Berapa tuh? Yang keenam itu Unitarianisme Sabellius ya. Jadi kalau kita perhatikan, baik nanti termasuk gerakan karismatik, Pentakosta, begitu kan. Kemudian termasuk Tuhan yang Maha Kuasa, itu ternyata punya ciri yang sama. Yaitu bahwa mereka menekankan kepada monoteistik, modalistik, atau yang disebut dengan Trinitariannya Sabellius. Sehingga Allah yang di zaman hukum Taurat, Allah di dalam inkarnasi di dalam zaman kasih karunia atau anugerah, lalu meningkat sampai pada era kerajaan itu adalah Allah yang sama, tapi dengan manifestasi yang berbeda-beda. Jadi satu Allah, tiga nama. Gini, gitu. Nah, kalau kita perhatikan ini ada satu masalah juga, Pak. Biasanya kasus seperti ini kita harus berani mempertanyakan dengan lebih tajam. Apakah itu gereja Tuhan yang Maha Kuasa? Apakah juga ajaran dari Pentakosta ataupun karismatik? Bagaimana dengan kasus Yesus yang dibaptis di Sungai Yordan? Kalau konsepnya Allah itu yang satu itu adalah dalam 3 periode berurut-urutan, Allah Perjanjian Lama, kemudian dia menjelma pada arah inkarnasi Yesus, kemudian setelah itu Roh Kudus. Padahal dalam peristiwa baptisan Yesus tidak. Pada waktu Yesus dibaptis, di situ di waktu yang sama dan di tempat yang sama ada 3 pribadi. Bapak yang berbicara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya Allah berkenan. Lalu di sini ada diri Yesus Kristus, Sang Anak, lalu Sang Anak, lalu ada Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Jadi dengan menjawab masalah ini, sebenarnya Unitarian Sabellius itu gugur gitu. Harusnya tidak boleh lagi dianut karena menghadapi kasus ini tidak bisa menjawab. Kasus baptisan Yesus di Sungai Yordan itu tidak bisa menjawab. Jadi sebenarnya ajaran mereka tentang bahwa Trinitas itu adalah ada Allah yang punya pribadi yang satu, Allah yang sama saja, hanya
namanya dan bentuk kehadirannya saja yang berbeda-beda, Ya. itu melawan ajaran Alkitab sendiri. Ya, melawan ajaran. Tadi Pak Yo tadi kasihkan contoh dari baptisan Tuhan Yesus ya. Ya. Jadi dari kasus itu sebenarnya harusnya loh ya, konsep unitariannya Sabellius itu harusnya sudah tidak boleh dipakai lagi. Dan itu masih dipakai oleh selain tadi Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, oleh Gereja Pentakosta masih? Ya, juga masih begitu. Rumusan-rumusan apa itu? Dalam baptisannya, dalam rumusan pengakuan imannya itu masih kan ya ada Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus begitu. Jadi hanya satu yang tiga gitu ya. Ya. Satu ini bukan tiga pribadi juga kan? Bukan tiga pribadi. Dan aneh sekali bahwa ini artinya catatan yang penting ya. Ternyata sekte-sekte itu munculnya dari Unitarian Sabellius begitu. Jadi jangan dianggap sepele, ini bukan hanya sekedar ini perbedaan dogma, itu bukan. Tapi anehnya kalau saya pelajari di dalam munculnya sekte-sekte baru itu selalu muncul dari kelompok ini gitu. Gitu. Jadi tanda petik saya bukan bermaksud untuk mengatakan Pentakosta dan karismatik sesat, artinya berbahaya kalau kita tidak hati-hati di dalam menyikapi Unitarian Sabellius dengan Trinitarian perikoresis yang dikemukakan oleh Athanasius. Itu kan yang diterima oleh gereja-gereja kan yang Athanasius ya. Begitu. Kita beranjak ke yang ketujuh Pak. Firman kebenaran selain Alkitab. Ya. Maksudnya apa ini Pak? Apakah ada firman Tuhan, sumber ajaran lain yang secara setara dengan Alkitab begitu? Ya. Jadi kalau gereja-gereja arus utama yang menerima Trinitas perikoresis atau yang dari Athanasius itu, kanon Alkitab itu sudah tertutup. Ya. 66. Ya. Tutup, sudah tidak ada lagi wahyu di luar itu. Tapi kalau dalam konsep Unitariannya Sabellius itu ada Pak. Yang dipengaruhi, saya pernah menerangkan dari Montanisme, atau juga nanti di dalam abad ke-16 itu yaitu Anabaptis, bahwa ternyata pewahyuan itu masih terbuka. Jadi yang disebut firman Tuhan itu tidak hanya 66 kitab. Masih ada wahyu-wahyu lain. Nah, wahyu-wahyu lain ini adalah dianggapnya sama wibawanya. Karena itu disebutkan firman kebenaran di samping Alkitab. Jadi mereka sebenarnya mau menyatakan bahwa ajaran-ajaran yang dikeluarkan oleh sang inkarnasi Kristus itu dalam gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini adalah bukan sekedar ajaran, tapi ini firman Allah yang setara dengan Alkitab begitu. Betul. Dan kalau saya membaca ya misalnya tulisan-tulisan dari Yang Xiangping, dia tidak menyebut Tuhan berfirman begini-begini. Dia mengatakan, aku berfirman. Oh. Jadi dia seakan-akan memang dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Begitu. Jadi dia merasa seperti Yesus punya otoritas. Ya. Aku berkata kepadamu begitu ya. Dia punya otoritas. Jadi karena dia mengklaim diri sebagai Tuhan tadi ya. Dan ini sangat berbahaya sebenarnya Pak. Ya ini juga kalau saya sebut menghujat ya. Menghujat nama Tuhan ya. Bagaimana manusia menyebut dirinya sebagai Allah. Ya, nah kecuali Yesus itu kan menyebut dirinya memang dengan eksplisit, akulah jalan kebenaran juga, akulah kebangkitan. Tapi kan tidak bisa ditiru. Tapi itu ciri-ciri dari kelompok yang lahir dari Montanisme itu seperti itu. Oke, bagaimana kelanjutan ajaran-ajaran dari Gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini kita akan dengarkan setelah informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia, sebuah program yang membicarakan pokok-pokok ajaran, dan kita sedang berbicara tentang mengenal dan merespons gereja Tuhan yang Maha Kuasa bersama narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Dan ini adalah segmen yang terakhir, tapi saudara masih tetap dapat memberikan pertanyaan atau komentar tentang ini di chatroom yang tersedia, dan Pak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono akan dengan senang hati akan merespon setiap pertanyaan dan komentar-komentar yang saudara-saudara kirimkan. Pak, kita lanjut ya Pak ke ajaran yang ke-8. Inkarnasi dalam sosok perempuan. Ini Pak, tolong ini kan jadi kayak menjadi kunci kelihatannya, karena dia inkarnasi maka tadi punya otoritas untuk ini adalah firman Allah begitu. Gimana Pak Yo? Jadi yang menarik ya dalam sosok ini, mengapa juga menjadi daya tarik? Sekarang dalam gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu sepertinya mengajarkan kesetaraan gender, Pak. Wah, ini kan menarik sekali, Pak. Ini bisa menarik kelompok feminisme itu senang sekali ini. Wah, ini ada perempuan yang menempatkan otoritasnya sama dengan laki-laki. Karena Yesus itu berinkarnasi sebagai seorang laki-laki. Baru sempurna kalau inkarnasi Yesus juga dalam bentuk perempuan. Nah, karena Allah menghendaki selalu namanya manusia itu kan di dalam tafsir kitab Kejadian itu pasal 1 ayat 27, yaitu menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Jadi sempurna kan? Nah, jadi kalau kita lihat, maka di dalam ajaran inkarnasi Yesus dalam sosok perempuan ini sepintas seperti gerakan feminisme itu berhasil membuktikan bahwa perempuan pun juga tidak kalah hebat dengan laki-laki. Emang ini dipakai oleh gerakan feminisme, Pak? Tanpa sadar dipakai itu. Dan itu bisa menarik, Pak. Dari sudut kesetaraan gender kita memang oke. Iya. Jadi yang pertama-tama tentunya kita sebagai gereja itu menghargai ada upaya memperjuangkan kesetaraan gender. Tapi problemnya kesetaraan gender di dalam konteks gereja Tuhan yang Maha Kuasa, saya menyebutnya bukan gereja tapi sekte ini, telah menyalahgunakan, memanipulasi makna kesetaraan gender ini untuk mengangkat sosok yang Xiangbing sebagai wujud inkarnasi Kristus. Lalu yang kedua, sebenarnya cara berpikir ini sudah berapa kali saya katakan, itu bukan sesuatu yang baru. Di dalam gerakan Montanisme itu misalnya ada namanya Montanus. Lalu dia ada dua perempuan pendampingnya, yang satu tidak salah namanya Priscilla, ya, Priscilla, yang satunya Maxilia, ya, Maxilia dan Priscilla. Jadi ini seperti trinitas. Jadi ada Montanus, ada Priscilla, Priscilla, dan satunya Maxilia, ya. Jadi ini, dan selalu mengatakan bahwa apa yang mereka tampakkan ini adalah wujud dari Allah itu sendiri. Jadi tampaknya yang dilakukan oleh yang Xiangbing di dalam gereja Tuhan yang Maha Kuasa, atau saya sebutnya sekte lah begitu, itu sangat syarat dengan pengaruh pemikiran Montanisme yang mengklaim diri manusia itu sebagai sosok pemimpin ini sebagai diri Allah itu sendiri. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi kalau begitu, Pak, dalam ajaran mereka ini kan dikatakan tadi kan bahwa berinkarnasi dalam sosok perempuan, begitu tadi kan, Pak. Jadi apa landasan teologis dari pernyataan-pernyataan seperti itu?
pernyataan bahwa ini inkarnasi dari apa yang apakah hanya tadi kilat dari timur saja itu? Kalau saya pelajari Pak ya, biasanya itu mungkin kita juga banyak lupa bahwa sosok Roh Kudus itu bentuknya feminim. Oke, ya. Kadang-kadang orang lupa bahwa Roh Kudus itu ditulis dalam bentuk feminim. Ruah Elohim itu dalam bentuk feminim. Nah, karena itu masuk akal bagi mereka bahwa manifestasi Roh Kudus yaitu di era zaman kerajaan ini wujudnya perempuan. Apakah memang Yang Xiangping ini memang merujuk pada misalnya Roh Kudus itu yang bergender perempuan dalam rangka melegitimasi bahwa ia adalah inkarnasi dari Kristus? Kan tadi kita membahasnya bahwa baik itu Adonai, Yahweh, Yesus Kristus, Roh Kudus itu kan satu Allah yang sama. Satu pribadi yang sama, hanya beda nama. Bahkan gitu kan. Maka otomatis Roh Kudus ini sebagai manifestasi dari Allah itu yang juga mempunyai karena Allah itu tidak laki dan perempuan, tapi Allah bisa menjadi laki dan perempuan. Maka yang Xiangping ini menyatakan bahwa dirinya ini sebagai manifestasi dari Allah yang Maha Kuasa dalam bentuk feminim. Isunya begitu ya. Sekarang yang ke-9 yang terakhir Pak, mengenai tubuh Yesus yang semu apa ya maksudnya, tubuh maya seperti gnostik begitu? Ya. Dan memang benar. Jadi yang Xiangping itu atau Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, sekte ini melihat bahwa mengapa penebusan Yesus itu tidak sempurna? Karena ketika Yesus itu menjadi manusia, dia tidak sepenuhnya manusia. Jadi ada unsur ilahi, ada unsur, tapi tidak murni menjadi manusia. Nah, tampaknya Montanus atau pemikiran atau kelompok ini senantiasa menempatkan bahwa yang ilahi itu tidak mungkin bisa sepenuhnya menjadi manusia. Nah, padahal kita tahu bahwa di dalam pengakuan iman Nikea Konstantinopel ataupun juga dari Athanasius itu menyatakan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia, dan sungguh-sungguh manusia. Dan itu sebenarnya ada dasar Alkitabnya, yaitu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 ya. Kalau Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14, firman itu menjadi manusia, tidak berkurang, menjadi manusia. Itu kelihatan di dalam bahasa Yunani, hologos sak ejen itu. Sudah jelas ejen itu tuh menjadi. Menjadi apa? Menjadi sak, menjadi daging gitu. Nah, berarti pemahaman dari yang Xiangping atau Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa itu lebih banyak dipengaruhi oleh cara berpikir yang disebut dengan doketisme. Dalam doketisme itu menganggap bahwa kemanusiaan Yesus itu waktu dia berinkarnasi itu tidak sepenuhnya sungguh-sungguh manusia. Dia hanya manusia manusia tapi separuh-separuh aja gitu. Manusia yang semu begitu. Nah, karena itulah dan ajaran doketisme itu ternyata menimbulkan satu masalah-masalah besar ya. Nanti muncul misalnya bahwa yang disalib itu bukan Yesus misalnya. Ya, karena apa? Karena tidak mungkin yang ilahi itu bisa mengalami penderitaan begitu. Nah, jadi ajaran-ajaran doketisme ini ternyata dalam realitanya itu sangat berbahaya. Karena mereka anggap bahwa yang suci, yang ilahi itu hanya bagian rohnya saja. Nah, di dalam inkarnasi Yesus, di dalam inkarnasi Kristus ini dirombak bahwa roh itu memang kudus, tetapi yang kudus yang tak terbatas itu bisa menjadi yang terbatas, menjadi manusia, sehingga kemanusiaan kita itu di dalam karya penebusan Kristus bisa mengalami apa yang disebut dengan deifikasi, pengilahian gitu. Nah, karena kita bisa mengalami pengilahian itu, maka kita disebut menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah itulah kita dengan anugerahnya diizinkan mengalami persekutuan dengan Allah Trinitas gitu.
Nah, Pak, ini kan kalau kita lihat tadi kan seluruh ajaran-ajaran yang disampaikan ini kan ini sebenarnya basis teologi, basis Alkitabnya sangat lemah. Ya, Pak ya. Pada saat yang sama kan perkembangan pemikiran kan luar biasa nih tentang rasionalitas gitu. Mengapa sih Pak masih ada orang percaya kepada ajaran-ajaran sekte seperti ini? Jadi itu pertanyaan yang sangat penting ya. Kenapa ya di era modern seperti ini masih ada orang-orang yang bisa tergoda dan percaya lagi. Yang sama seperti juga, kok percaya juga ada minyak urapan yang bisa membebaskan orang dari berbagai malapetaka gitu kan, termasuk banjir. Tapi pada waktu banjir ternyata si pendetanya rumahnya kebanjiran juga. Ya tapi orang masih tetap percaya. Nah, pertanyaannya kenapa kan gitu kan? Betul. Nah, jadi kalau saya teliti ini masalah psikologi, Pak. Kalau kita lihat adalah Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, sekte ini adalah sekte yang dianggap itu berbahaya karena itu mereka seringkali dianiaya oleh pemerintah. Waktu di Tiongkok ya. Ya sampai sekarang gitu. Karena itu pemerintah Tiongkok ini sangat naga merah ini jahat sekali gitulah. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sebenarnya tertindas. Nah, tertindas ini mereka membutuhkan semacam hero ya, plus pegangan. Nah, pegangan apa? Pegangan yang bisa menguatkan mereka menghadapi penderitaan. Nah, caranya bagaimana? Tampillah sosok, saya ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang bisa mengerti kalian, yang bisa membimbing kalian. Sehingga kata-kata ini menjadi kata-kata yang meneguhkan mereka menghadapi penderitaan. Nah, artinya apa? Misalnya juga di Indonesia ada aneh-aneh gitu kan, orang dia percaya bahwa pendetanya tuh naik turun surga kan gitu kan, mengajarkan tentang minyak urapan, mengajarkan tentang nubuat ya, seakan-akan ini adalah dia sebagai agen tunggal begitu. Tapi ya percaya. Ya kenapa? Karena orang di tengah-tengah ketidakpastian itu tidaklah bisa menggunakan cara berpikir rasional yang utuh gitu. Ya rasional tapi tidak utuh, yang sifatnya sporadis. Tapi kan kalau kita lihat kan yang percaya itu bukan hanya orang-orang yang sedang tertekan juga, Pak. Ada orang-orang yang berpendidikan tinggi juga bisa kemakan, Pak. Nah, itu harus dibedakan bahwa berpendidikan tinggi kan dalam bidang ilmunya, Pak. Oke. Tetapi dari sudut spiritual, mereka tidak otomatis berpendidikan tinggi. Nah, kita bisa melihat di Indonesia ada orang-orang yang berpendidikan, tapi kemudian secara rohani, secara spiritual itu kita terkejut. Kok seperti ya orang yang sama sekali tidak mengenal. Tapi itulah. Nah, seringkali orang membayangkan kalau sudah pintar berarti dia akan pintar dalam semua hal. Tidak. Jadi kecerdasan spiritual itu tidak otomatis sama dengan kecerdasan intelektual gitu. Itu harus memang bisa mandek ya pertumbuhan spiritualitasnya. Jadi berbeda-beda Pak gitu kan ya. Tapi bisa mandek juga toh? Kenapa Pak? Bisa mandek, bisa berhenti perkembangan spiritualitas seseorang. Bisa. Bukan hanya berhenti, dia kalau kita dilumpuhkan. Jadi ajaran-ajaran seperti itu melumpuhkan ya. Bukan hanya berhenti, tapi kemudian dia menjadi anjlok. Kemudian dia merasa percaya kepada yang sesuatu yang irasional. Ya, nah, jadi dan kalau kita lihat dalam misalnya menghadapi ini ya Pilpres 2024, ada juga untuk supaya presiden dia datang ke makam. Loh, ini padahal ini orang berpendidikan tinggi, dia percaya juga loh. Ini menunjukkan apa? Bahwa kecerdasan intelektual itu tidak berbanding lurus dengan kecerdasan spiritual. Oke. Baik Pak Yo, ini kita sudah membahas tuntas 9 ajaran dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, dan bahwa juga udah memberikan beberapa catatan kritis oleh Pak Yo terhadap ke-9 pokok ajaran ini. Kita akan segera mengakhiri acara ini. Sebelum kita menutup, apakah ada pesan pastoral kepada umat berkaitan dengan Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini? Pak Yo, silakan Pak Yo. Ya, jadi sekte Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, di Almighty of God atau Eastern Lightning atau petir dari timur ini adalah orang-orang yang mengidap apa yang disebut dengan megalomania. Sehingga ajaran-ajaran mereka dipengaruhi oleh kejiwaan yang ilusif, yang delusif. Nah, karena itu kita sebagai orang percaya itu harus bisa senantiasa apa yang dikatakan oleh Alkitab, senantiasa kritis. Kita harus menguji setiap roh.
Nah, apa yang dikatakan dan diajarkan oleh Yang Xiangbing sebagai Kristus perempuan itu, atau dirinya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, dari sudut teologis merupakan penghujatan. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, tentunya kita harus bukan hanya menolak, tapi kita harus mencegah supaya jemaat-jemaat kita yang tidak berpendidikan atau kurang mendapatkan pengetahuan, mereka dapat betul-betul mengetahui bahaya dari ajaran Tuhan yang Maha Kuasa ini. Dan yang berikutnya, tentunya kita tidak menjadi gereja yang suka menghukum. Ya, kaum penyesat bukan untuk dihukum, tapi mereka membutuhkan penyadaran. Nah, karena itu penyadaran ini harus kita lakukan, tapi kita tahu bahwa penyadaran ini tidak selalu berhasil karena mereka akan selalu membenarkan diri. Tadi yang harus kita lakukan adalah kita membutuhkan hikmat, bagaimana menolong mereka supaya mereka benar-benar mengenal Yesus Kristus yang sesungguhnya, bukan kepada klaim seorang perempuan yang bernama Yang Xiangbing seakan-akan dia adalah Kristus perempuan. Baik, terima kasih atas penjelasan diberikan kepada kita semua pada saat ini, dan saya berharap, saya percaya ini akan menolong umat untuk menyaring segala rupa-rupa angin pengajaran yang datang menerpa kita di era digital ini. Dan sahabat, itulah percakapan kita pada episode kali ini, dan bila ada masukan-masukan silakan dikirimkan ke kami melalui nomor 0812-8188-9191. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati.